Mari kita membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mari kita membahas tentang ketenaga kerjaan. Di masyarakat kita tahu tentang ketenaga kerjaan. Ada yang potensial, ada yang malas-malas, dan sebagainya. Pengertian daripada ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja maupun sesudah masa kerja. Kesempatan kerja adalah terjadinya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Ini gambaran pekerja dunia. Komposisi penduduk dan tenaga kerja. Ya, bisa kalian pelajari di rumah. Kemudian upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Sebelum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih berupa tingkat pendirian dan keterampilan tertentu. Untuk itu, perlu ada usaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak pemerintah, swasta, atau perusahaan, dan individu. Sistem upah. Sistem pembayaran upah di Indonesia tergantung pada berbagai kondisi, antara lain permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaan, upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya, atau sebaliknya, yaitu ceteris paribus, kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Upah minimum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka diberitahukan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. Nah, ini bisa dilihat di data statistik mengenai upah masing-masing daerah. Untuk sekarang mungkin sudah ada perubahan, maka tidak Ibu bacakan. Pengangguran, tingkat pengangguran. Pengangguran adalah seorang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Jenis pengangguran dan penyebabnya. Jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya pengangguran konjunktur atau siklis adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Pengangguran struktural atau pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Pengangguran friksional adalah pengangguran akibat kesulitan kontemporer dalam mempertemukan sumber kerja dan pelamar kerja. Pengangguran musiman adalah pengangguran saat pergantian musim, contohnya saat menunggu panen. Jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. Pengangguran terbuka adalah saat orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Setengah menganggur adalah saat orang bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan. Pengangguran terselubung adalah saat tenaga kerja tidak bekerja optimal. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil. Apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang. Akibatnya penerimaan negara berkurang. Semakin lama orang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Semakin banyak orang menganggur, semakin besar biaya sosial dan yang harus ditanggung. Contohnya biaya keamanan dan biaya peradilan atas peningkatan kriminalitas. Cara-cara mengatasi pengangguran. Cara-cara mengatasi pengangguran. Skill antara lain peningkatan daya beli masyarakat, misalkan pemerintah membuka proyek yang bersifat umum seperti membangun jembatan, irigasi. Selain itu, memperluas pasar barang dan jasa.
Cara-cara mengatasi pengangguran struktural adalah dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan mendirikan industri padat karya. Cara-cara mengatasi pengangguran friksional adalah mengusahakan informasi lengkap tentang penawaran kerja. Pengangguran friksional tidak bisa benar-benar dihilangkan, hanya dikurangi. Cara-cara mengatasi pengangguran musiman yaitu memberikan informasi lowongan kerja pada bidang lain dan melatih agar memiliki keterampilan untuk bekerja saat menunggu musim tertentu. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa didalamin lagi atau lebih rinci lagi.